Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon tamu Allah yang berbahagia, syukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat adalah aset yang paling mahal untuk kita, terutama untuk para pemirsa yang saat ini akan berangkat menunaikan ibadah haji. Haji diwajibkan ya, menurut jumhur ulama bahwa syariat haji itu dijadikan resmi syariat Nabi Muhammad SAW ialah pada tahun ke-9 Hijriah, dan tahun itulah kaum muslimin di Madinah dan seluruh Arab ya naik haji ke Baitullah ya, di Makkah Al-Mukarramah yang telah bersih dari berhala. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, sebagai Amirul Hajj ya, untuk memimpin rombongan ya, pada tahun itu. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan kita kenal ya, hajinya Rasulullah itu sebagai haji wada atau haji perpisahan. Karena yang pertama ya, Rasulullah pernah menyampaikan ya, di Arafah pada saat itu ya, beliau bersabda, la'alli la alqakum ba'da ami hadza ya, barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian ya, setelah hajiku tahun ini. Yang kedua, karena 82 hari setelah Rasulullah melaksanakan ibadah haji, beliau meninggal dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa tahun disyariatkannya haji ya, dijadikan syariat Nabi Muhammad SAW itu pada tahun ke-4 Hijriah. Sebab ya, dalam Al-Quran ya, ayat 97 surat Ali Imran yang bunyinya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya wallahu a'lam bimuradih, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini dalil diwajibkannya haji. Ayat ini turun setelah peperangan Uhud, dan perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Tetapi umroh baru sempat dikerjakan ya, pada tahun ke-7 sebagai ganti atau kodok. Dan umroh yang dihalangi oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu tahun 6 Hijriah di Hudaybiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-8 Hijriah itu adalah merupakan tahun Fathu Makkah ya, kota suci Makkah itu ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijriah ya. Persisnya adalah pada hari Jumat ya, 10 Ramadan ya, tahun ke-8 Hijriah itu terjadi Fathu Makkah, dan Makkah dibersihkan dari segala bentuk berhala. Ya, barulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ya, yang saat itu sebagai pemimpin rombongan jamaah haji pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berhaji ya, dan pada tahun itu ya, resmi dilarang bagi orang-orang musyrik ya untuk melaksanakan ibadah haji. Ada sebuah hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ama hajjatil wada. Aisyah bercerita bahwa kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji ya, yang mana haji itu adalah dikenal sebagai haji wada. Faminna man ahalla bi umratin
di antara kami ada yang melaksanakan umrohnya itu, ihramnya itu ihram untuk umroh saja. Kalau ihram untuk umroh saja berarti haji tamattu. Kemudian wa minna man ahalla bihajin wa umratin. Dan di antara kami ini, ya, rombongan ini ada yang melaksanakan ihram untuk haji dan umroh. Berarti ini haji qiron, ya. Kemudian yang ketiga wa minna man ahalla bihajin. Ya, ada orang-orang yang melaksanakan ihram untuk haji saja. Ya, berarti ini haji ifrad. Nah, Rasulullah sendiri, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah untuk haji, ya. Artinya haji ifrad, ya. Ini muttafaqun alaih hadisnya. Para ulama, ya, berselisih pendapat berkenaan dengan keutamaan haji ini. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa haji tamattu ini lebih afdal karena Nabi pernah mengharapkan untuk mengerjakannya. Ya, yang artinya seandainya aku mengetahui sebelumnya apa yang terjadi sekarang, niscaya aku akan bertahallul dan tidak menggiring al-hajju, hewan kurban. Itu pernyataan Rasulullah terkait dengan harapan untuk melakukan haji tamattu. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, menyatakan bahwa yang utama itu adalah haji ifrad dibandingkan dengan tamattu dan qiron. Ini berlandaskan pada apa yang menjadi pilihan Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memilih haji ifrad terlebih dahulu. Ini menjelaskan bahwa boleh dilakukan, ya, di dalam bulan-bulan haji. Ya, artinya sangat-sangat lama sekali begitu, ya, memakai kain ihramnya. Ya. Dan itu baru tahallul ketika selesai jumroh Aqobah nanti. Kemudian Imam Abu Hanifah justru yang lebih afdal itu adalah haji qiron. Ya, termasuk yang mendukung pendapat ini adalah dari kalangan Syafi'i, itu adalah Imam An-Nawawi, ya, mendukung bahwa qiron ini adalah lebih afdal. Begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kondisi, ya, jamaah yang bersangkutan ketika ia sudah berada di tanah suci, ya, ketika ia berada di tanah suci, ya, melihat berbagai kemungkinan, ya, apakah ia perlu tamattu atau apakah ifrad, ya, ataukah qiron, begitu. Ini kembali kepada kesiapan yang bersangkutan. Ya, intinya bahwa ibadah haji dilakukan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji artinya al-qasdu, menuju, bermaksud, menghendaki dengan sengaja. Ya, gitu. Jadi menuju ke Baitullah pada waktu-waktu tertentu, ya, mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu. Itu definisi menurut terminologi Islam. Tempat yang dikunjungi tertentu, ya, begitu. Dari maktab, ya, dari hotel, ia berangkat ke Arafah, bukan ke lain tempat. Dari Arafah kemudian ke Muzdalifah, dari Muzdalifah kemudian ke Mina. Ya. Kemudian di Mina menuju Jamarat. Perilakunya memakai kain ihram. Ya, perempuan hanya muka dan tapak tangan saja yang terbuka. Sementara laki-laki dengan memakai, ya, 2 helai kain tanpa pakaian dalam. Perilakunya ini tertentu. Ya, begitu. Tawaf berputar, ya, mengelilingi Baitullah. Sa'i dari Sofa menuju Marwah, dari Marwah menuju Sofa, ya, bulak-balik sampai 7 balikan.
Itu adalah perilaku-perilaku tertentu. Nah, seperti itu. Itulah haji menurut syariat Islam. Oleh karena itu, ya, berbahagialah dan bersyukurlah, ya, saudara-saudara yang saat ini mendapatkan panggilan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ya. Setidaknya ada dua hal, ya, yang harus ada di dalam pribadi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, yang pertama adalah semata-mata untuk menghambakan diri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah semata-mata untuk menyampaikan wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang pertama, ya, sebagai hamba, ya, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tiada berdaya, makhluk yang sangat ketergantungannya luar biasa kepada sesuatu. Kemudian seorang hamba yang, ya, kalau tidak ada rahmat kasih sayang Allah, ya, yang Allah berikan kepada kita, apalah kita. Oleh karena itu, ya, bacaan talbiyah itu penuh dengan makna, penuh dengan nilai-nilai yang luar biasa. Labbaika la syarika lak. Kau penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Artinya pada saat kita melaksanakan ibadah haji, tidak ada sesuatu, ya, yang kita jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membawa atribut duniawi. Kita tidak memakai kita melepaskan aksesoris duniawi. Tidak sok kaya, tidak sok tahu, tidak sok kuasa. Tetapi kita harus bisa menihilkan diri kita di tanah suci. Nah, itulah. Jadi proses menghambakan diri di hadapan Allah. Ya, karena Allah lah yang maha kuasa. Tiada sekutu bagi Allah. Jangan sampai kita menjadikan jabatan, pangkat, dan harta kekayaan itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul berserah diri hanya kepada Allah. Yang kedua, wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Artinya haji ini adalah penuh dengan pengorbanan. Mengorbankan badan kita dan juga mengorbankan harta kekayaan. Ya, untuk digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji, luar biasa. Karena haji ini adalah afdhalul jihad. Ya. Karena itu tadi, ya, ada proses penghambaan, ya, berserah diri secara mutlak kepada Allah. Yang kedua adalah mengorbankan badan dan harta kekayaan untuk bisa sampai di tanah suci dan melaksanakan prosesi ibadah haji dan umroh di sana. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap mereka yang berhaji sangat berharap hajinya mabrur. Artinya ibadah hajinya tidak dicampuri dengan perbuatan maksiat. Artinya bersih daripada perbuatan maksiat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.